3, 2, 1, berangkas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya, tadi ada sedikit kesalahan teknis dari kita pihak di Forum Anak Samawa, tepatnya di Sekretariat Forum Anak Samawa. Dan kita langsung saja masuk ke pemateri kita atau bintang tamu kita yang episode pertama kali ini, yaitu berangkas, yaitu bercengkrama bersama The Puas. Di sini sudah datang Kak Anindya Fatona. Kita taskan ini. Jadi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk episode pertama kita kali ini, yaitu berangkas, dan bintang tamunya adalah Kak Nindi nih. Dan seperti yang kita ketahui, Kak Nindi kan alumni FAS juga dong pastinya. Iya benar. Kalau tidak salah tahun berapa nih Kak Nindi? Saya di forum itu tahun 2017 sampai 2019. Jadi saya aktifnya di forum tahun 2017 itu mulai jadi anggota biasa, kemudian berlanjut gitu jadi pengurus hingga tahun 2019. Tapi tahun awal-awal 2020 sih masih aktif ya gitu di forum. Ya karena masih nggak bisa lepas juga kan Kak Nindi, masih kangen ABS gitu kan? Masih pengen anak-anak gitu. Iya sih. Dan juga kan Kak Nindi kalau tidak salah di angkatan Kak Emil ya? Iya, Emil waktu itu jadi ketua saya, dan saya waktu itu jadi sekretarisnya Emil gitu. Jadi kita seangkatan bareng lah. Kak Emil, Kak Fadli, Kak Dafa, Nurul. Kak Nurul juga, kalau tidak salah juga Kak Dita juga ya? Iya. Di angkatannya Kak Nindi juga. Itu teman-teman saya yang sekarang udah jadi orang hebat lah, bisa dibilang di kampusnya masing-masing. Pastinya hebat dong Kak Nindi, kan juga jebolan dari Forum Anak Samawa gitu kan? Dan insya Allah juga kita doakan Kak Nindi. Sekarang Kak Nindi di Universitas? Iya, Kak Nindi sekarang di Universitas Telkom, di Telkom University Bandung, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, jurusan S1, jurusan Digital Public Relations. Dan sekarang masih semester 2 sih, jadi kayak sekarang tuh tiba-tiba diundang sama forum gitu ya, merupakan satu kesempatan yang hebat lah menurut saya, karena kan ada senior-senior forum yang lebih hebat dari Kak Nindi gitu, terus tiba-tiba diundang. Jadi kayak oh my god, ini apa ya, ini jadi satu kesempatan Kak Nindi untuk bisa berbincang lah gitu ya, kita sore-sore hari ini. Pengalaman juga. Iya kan, benar. Jadi tapi Kak Nindi mau disclaimer dulu nih, kalau misalnya Kak Nindi mau minta maaf dulu ya kalau misalnya nanti ada apa ya, ada kesalahan kata yang kurang berkenan atau bagaimana kayak gitu ya, soalnya Kak Nindi kan juga masih dalam proses belajar gitu. Dan juga kan tema kita juga kan berhubungan juga kan dengan Kak Nindi, yaitu tema kita apa nih Kak Nindi, tema kita pada sore hari ini? Temanya apa bermedia, ya tadi? Bermedia sosial dengan bijak di kalangan remaja. Jadi bermedia sosial dengan bijak di kalangan remaja adalah tema kita di episode pertama Berangkas sore hari ini. Dan insya Allah kan ini di Berangkas ini bakalan jadi program kerja rutin nih dari teman-teman FAS. Dan juga nanti paling 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali tamunya dari The Puas itu bakalan diganti-ganti. Mungkin next kita bisa undang Kak Emil, Kak Dafa, teman-teman angkatannya Kak Nindi. Iya, saya juga minta ya, berarti ini apa ya, PR nih untuk Forum Anak Samawa, saya minta senior-senior saya yang hebat-hebat itu juga diundang Insya Allah Kak Nindi pasti. sini, ke Berangkas ini ya. Pasti Kak Nindi. Dan juga untuk teman-teman ketahui, di Berangkas kali ini ada 2 segmen nih. Yang pertama yaitu FFM, yaitu Flashback Fast Moment. Dan kali ini kita bakalan masuk ke sesi pertama, yaitu Flashback Fast Moment. Kan ini tahu nggak apa nih Flashback Fast Moment? Apa tuh, kayak masih asing sih kalau Kan pastinya dari namanya kan ini Flashback Fast Moment. Bakalan di-rewind kembali, bakalan nginget-nginget kembali gimana sih dulu pas di FAS, gimana sih dulu kenangan-kenangan indahnya, suka dukanya. Pasti banyak kan yang entah itu ketawa candanya dan juga derai air matanya. Asik. Itu bener semua sih yang dia bilang ya. Kalau di Forum Anak Samawa, saya apa ya, termasuk anggota forum yang sebenarnya cukup sebentar ya. 2 tahun tuh cukup sebentar, karena betul, banyak banget ya senior-senior kita atau dewan pembina kita yang di forum tuh dari 4 tahun di apa ya, berkepengurusan di forum, dari mereka SMP kelas 1 sampai mereka tamat SMA, itu mereka bener-bener masa SMA-nya tuh dihabisin di forum gitu. Dan Kak Nindi di forum itu dari tahun 2017 ke 2019. Waktu itu awal ceritanya Kak Nindi bisa masuk forum karena ngeliat kakak kelas yang apa ya, waktu itu kan promosiin kan, ayo teman-teman di sini kita bisa belajar berorganisasi gitu kan. Dan itu waktu itu aku masih SMP kelas 3.
Di SMP kelas 3 itu masih malu-malu, masih kayak apa ya? Malu-malu kucing malu-malu, gitu. masih kayak masa sih anak kecil gitu kan Iya. bisa masuk organisasi atau bisa mulai organisasi di luar organisasi sekolah. Akhirnya waktu itu pas naik SMA baru bisa memberanikan diri gitu untuk ya udah daftar forum untuk memang apa ya niatnya kayak pengen punya banyak relasi, pengen punya apa ya, interaksi dengan orang lain selain teman-teman sekolah saya gitu. Terus akhirnya saya masuk forum gitu, saya menjadi anggota biasa. Waktu itu saya belum konsisten di forum, waktu itu saya belum konsisten. Awal-awal masuk nih. Iya, awal masuk kan masih kayak ya udah masuk ikut rapat juga nggak tahu apa yang dibahas gitu kan. Tapi waktu itu Emil, yang tadi Kak Emil ya, Kak Emil yang udah dibahas tadi, Emil tiba-tiba ke saya, besok kita ada pemilihan kepengurusan forum. Kamu mau nggak jadi sekretarisku? Katanya gitu. Kak Emil langsung hubungi kan Iya, Indi? langsung hubungin saya. Terus saya kaget kan, saya kaget. Padahal kan saya belum ada pengalaman apa-apa di forum. Tapi dengan apa ya, dengan Emil bilang kayak gitu dari sekian banyak anggota forum, terus saya yang terpilih gitu loh jadi sekretarisnya dia. Ya udah dari situ saya bulatkan tekad untuk konsisten di forum, saya loyal di forum dan akhirnya bener gitu. Dari forum Anak Samawa ini gitu, saya jadi apa ya, punya bekal di kampus sekarang gitu untuk berorganisasi di kampus. Dan apa ya, benar kata senior kita dulu gitu, forum Anak Samawa ini memang organisasi anak-anak gitu, tapi kemampuannya, skill dari teman-teman itu kalahin teman-teman yang mahasiswa, dan itu benar saya rasain sekarang di universitas gitu. Iya, impactnya tuh benar-benar berasa sampai saya sekarang. Bahkan saya kan sekarang gabung di organisasi kampus ya, gabung di organisasi kampus. Di dalam organisasi kampus, apa ya, kegiatan-kegiatannya itu sebenarnya dasar dari kegiatan forum yang kita lakuin gitu. Jadi apa ya? Jadi kita udah pernah lakuin dulu sebelum dilakuin di kuliah. Apa ya, bener kata Kak Farhan, bener kata kakak-kakak sebelumnya gitu. Kalau misalnya ini tuh merupakan organisasi yang tepat untuk teman-teman belajar berorganisasi dan belajar untuk peka masalah apa ya, anak-anak yang ada di Sumbawa kayak gitu. Dan apa ya, kemudian dari forum Anak Samawa ini saya juga belajar gitu, ternyata gitu ya, kepekaan sosial kita tuh penting. Walaupun umur saya waktu itu anak-anak gitu ya, masih 16-17, kepekaan sosial tuh penting. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena waktu saya di forum, mungkin Nanan juga kebagian masa saya. Dulu kita keliling apa ya, bagiin takjil, kemudian kita terjun ke masyarakat langsung waktu ada banjir di Desa Ampang ya. Di Desa Ampang kita langsung naik bus ke sana. Sama-sama ngebantuin anak-anak apa ya, anak-anak desa sana gitu yang kena apa ya, terdampak banjir kayak gitu. Dan dari situ saya juga belajar gitu loh, ternyata pelajaran eksak yang saya gunakan di sekolah itu tidak sepenuhnya apa ya, bukannya nggak berarti, tapi sepenuhnya apa ya, pelajaran-pelajaran di forum tuh lebih banyak saya pakai di kampus sekarang gitu, di sosial gitu. kita. Jadi memang dulu saya jurusannya IPA, tapi IPS-nya dapat di PAS gitu. Pelajaran di IPS atau sosial itu saya dapat di forum, jadi balance gitu. Jadi benar gitu, kalau misalnya teman-teman sekarang yang masuk ke forum itu satu langkah lebih maju daripada anak-anak lain di Sumbawa kayak gitu. Oh ya, itu kan Indi bahas masalah pas kita ke Empang waktu itu. Kalau dari saya nih kan Indi, ini pengalaman saya ya yang pas di forum Anak Samawa. Saya juga ikut tergabung di angkatannya Kak Nindi juga, di angkatannya Kak Emil, Kak Dita, Kak Nurul, dan juga Kak Dafa. Kak Dafa itu mungkin kalau ada Kak Dafa nonton, halo Kak Dafa. Jadi itu ini kalau dari yang saya betul-betul dapatkan sendiri dan saya rasakan, ketika saya bergabung di FAS, jiwa simpati empati saya itu makin mungkin lebih satu langkah di atas teman-teman saya. Ini bukan untuk merendahkan dan lain-lain, tapi saya merasakan sendiri. Apalagi kan ini ketika kita melihat atau melukis senyuman atau tawa di anak-anak kecil, di anak-anak usia TK, SD, apalagi kalau kita terjun ke masyarakat, ke lapangan, itu kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu kan ini. Iya, itu bener banget, karena apa ya, dulu saya jadi anak yang gimana ya, jujur saya waktu SMP atau SMA ya udah jadi anak yang main-main sama teman-teman biasanya gitu. Apa ya, satu keuntungan saya masuk forum adalah saya bisa punya relasi yang banyak gitu.
Pasti. Nggak mungkin saya bisa kenal sama kakak-kakak kita sekarang gitu loh kalau saya nggak masuk forum. Paling cuman kenal di sosial media kayak biasa gitu kan. Padahal dan setelah saya masuk forum, saya kenal dengan orang-orang hebat yang langsung keep in touch sama saya, ngajarin saya tentang gimana sih buat surat gitu, gimana sih ngerjain proposal, gimana urusin kegiatan kayak gitu. Padahal itu nggak didapatin sama anak-anak yang lain gitu. Dan sekarang di kampus saya pakai ilmu yang diajarin forum untuk berkegiatan lebih maju daripada anak-anak kampus yang lain. Apalagi kalau buat proposal, kan setiap kegiatan kan kita pasti buat itu kan ini. Iya, kalau di benar. sekolah ini bukan nggak ikut atau tidak memahami pelajaran nih kan ini. Kalau di sekolah kan ada pelajaran proposal, surat, iya, paling hanya ingin lalu aja gitu kan. Tapi pas di FAS, ketika kita mau berkegiatan, kita kita nimbrung, kita buat Jadi, proposalnya. di sekolah itu kita dapat ilmunya, tapi praktisnya kita prakteknya di FAS gitu. Jadi kita secara nggak langsung anggota Forum Anak Samawa punya wadahnya sendiri untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita dapat di sekolah. Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapat di sekolah. Kurang lebih sih kayak gitu. Iya, dan Kan Nindi waktu itu sebelum pandemi ya. Oh iya. Dan sekarang di angkatan teman-teman kita di angkatan 2020-2022 ketemu nih yang sama yang namanya pandemi COVID-19. Otomatis kan Nindi mungkin bisa dibilang 180 derajat perbedaannya nih Nindi. Yang dulunya kita bisa ketemu teman-teman, kita bisa ketemu anak-anak, bisa sosialisasi, bisa FGTS. Itu FGTS Nindi nggak tahu kenapa kayak proker yang paling ditunggu-tunggu atau proker yang kayak hype-nya tinggi tuh. Kan kita ke sekolah-sekolah kan Nindi, ke SMP 1, ke SMP 1 Labuan juga dan SMP lain. Kita ketemu nih, kita sosialisasi tentang narkoba, tentang kekerasan pada anak. Itu kan kayak jadi hype tersendiri tuh kan Nindi. Tapi di masa pandemi COVID-19 kayak gini nih, kita nggak dapet. Paling nanti bakalan via Zoom atau kebanyakan virtual. Jadi kayak satu keresahan gak sih buat semua pelajar kalau menurut saya. Sangat satu keresahan untuk anak-anak, satu keresahan untuk pelajar, dan menurut saya bukan untuk kalangan kita aja sih ya. Itu satu keresahan untuk seluruh Indonesia karena semua aktivitas kita kan pastinya bakal terhambat gara-gara pandemi gitu. Semua yang sudah kita rencanakan itu tertunda atau semuanya literally 100% teknisnya jadi virtual gitu. Jadi kayak banyak perbedaannya, terutama sekarang kita lagi belajar online. Jujur saya angkatan 2020 fresh graduate belum pernah ke kampus sama sekali, coba. Bayangin gara-gara COVID-19 ini gitu. Pernah dulu tapi nggak yang kuliah gitu loh, kuliah kayak biasa kayak gitu. Dan juga teman-teman forum juga belum masuk sekolah nih Nindi, masih belajar dari rumah aja Nindi. Iya, semuanya kayak gitu juga kok. Iya, dan juga semua kegiatan kita kayak rapatnya virtual, mungkin sesekali kalau sedang waktu betul-betul dibutuhkan banget, baru nih kita datang ke Secret buat rapat, buat agenda brokernya. Iya, yang penting sih tetap mentaati protokol kesehatan, terus kalian juga jangan muluk-muluk, pokoknya harus rajin banget cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer kalau dibawa kemana-mana. Itu sih yang terpenting. Nah, kalau kita bahas dari pandemi ini otomatis kan dari teman-teman FAS dan juga dari Forum Anak Samawa sekarang bakalan digenjot dan digencarkan di media sosialnya nih ini. Oh iya, benar sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, bermedia dengan bijak di kalangan remaja. Iya, bermedia sosial ya khususnya. Ini. Dan mungkin nih ada kesubuhan, ada Kak Miftah atau ada kakak-kakak Depuas yang lain. Ya, mohon izin ya kakak-kakak Depuas yang lain, kita di sini saling belajar juga. Orang-orang hebat juga tuh semua ini. Karena kalau menurut saya semua orang itu adalah guru dan semua orang adalah murid. Siap. Jadi semua orang bisa belajar gitu. Mohon izin untuk kakak-kakak Depuas yang memang ahli di bidang ini gitu ya. Kita mau berbincang-bincang sedikit tentang berbagi-bagi ilmu, pengalaman juga bener, kan Indi. tentang sosial media lah gitu. Uniknya nih kan Indi, di angkatan sekarang, di angkatannya Zack atau Jack, Muhammad Zaki Juliansyah Putra. Tapi kita akrabnya panggil Pak Ketua kita yaitu dengan kalimat atau dengan kata Zack atau Jack. Jeki juga boleh kan Indi. Dan juga di angkatannya Luna, di angkatannya Nanan. Kita nih di sini kita betul-betul gencarkan dengan teman-teman di sosial media kita. Kayak misalnya nih kan Indi, sekarang di Forum Anak Samawa di platform IG-nya, Instagram-nya sudah ada edukasi setiap harinya nih kan Indi. Setiap harinya itu
kan nih kita punya klaster nih kan ini. Klaster ini ya itu sama kayak divisi-divisi gitu. Ada divisi kesehatan, pendidikan, kesenian dan lain-lain. Nah, nanti mereka itu bakalan dapat satu-satu jatah ini kan ini. Kayak misalnya pendidikan dapat jatah hari Senin nih buat mengedukasi teman-temannya. Giliran gitu. Iya, gitu kan ini. Mengedukasi di Iya. internet gitu di sosial Dan media. juga di sekarang platform YouTube Forum Anak Samawa sudah aktif lagi nih kan Indi. Kemarin juga kita pernah buat konten dan nanti disaksikan di YouTube Forum Anak Samawa yaitu video tentang stunting. Wow. Kita ikut event dari Forum Anak Indonesia. Kita ikut Forum tentang Anak Nasional stunting. ya? Ya kan Indi. Semoga menang deh dan Iya, juga karena stunting juga ini ya. iya, jadi isu yang pembahasan isu yang dari dulu sampai sekarang tetap belum ada. selesai. Benar-benar. Jadi harus juga digaungkan di internet ya sekarang juga nih kan ini di Facebooknya Forum Anak Samawa, di fanbase Facebooknya Forum Anak Samawa sudah aktif lagi Forum Anak Samawa FAS. Wow, teman-teman jangan lupa ya, jangan lupa di follow. Tapi ini kan ini satu lagi dan yang lain-lain paling Forum penting Anak Samawa. tidak boleh ketinggalan. Forum Anak Samawa sudah punya TikTok, gila nggak tuh kan ini? Sangat-sangat upgrade ya dari Yo, zaman iya saya. ini. Wow, jadi insecure. Terus gimana tuh? Nah, sekarang jadi kita fokuskan tuh di media sosialnya kan Indi. Karena kan untuk berkegiatan secara offline kita belum punya izin, iya, masih belum terbatas, sangat terbatas terbatas sekret, malahan kan Indi. sekretariat Forum Iya. Anak Samawa. Nah, jadi berangkat dari permasalahan itu, kita nggak mau stop sampai situ kan Indi. Kayak masa cuman gara-gara pandemi Forum Anak Samawa jadi vakum? Masa gara-gara pandemi Forum Anak Samawa nggak berkarya lagi? Jadi muncullah satu solusinya, yaitu tetap aktif di media sosial Forum Anak Samawa. Satu ide yang benar-benar apa ya patut diapresiasi gitu dari Forum Anak Samawa. Dan juga kan ini kayak walaupun memang rasaannya, feel-nya memang berbeda seperti kita berkegiatan offline, tapi teman-teman Forum Anak Samawa semangatnya itu nggak pernah turun nih kan ini dalam buat konten atau buat pamflet-pamflet edukasi, buat video-video TikTok apalagi energik banget tuh kan ini. Iya, Gila. karena apa ya? Sekarang sesuatu yang dikerjakan melalui media itu benar-benar menarik gitu loh. Karena sifatnya itu kan kayak bisa mempengaruhi orang lain, bisa kayak apa ya? Bisa membujuk orang lain, bisa kayak orang lain tuh tertarik lah pokoknya dengan apa yang kita share di Instagram kayak gitu. Pastinya kan dan juga kan apa sih kegiatan kita sama pandemi ini kalau nggak buka medsos, Bener. kalau nggak main TikTok, Facebook, IG, scroll IG, WA gitu kan Indi. Iya. Tapi nih kan Indi, kan tadi kan kita sudah berbicara masalah pandemi. Tapi mungkin teman-teman Forum Anak Samawa yang baru gabung, teman-teman Forum Anak Samawa yang angkatan kita, Iya. mungkin belum tahu nih gimana kebahagiaannya, gimana rasa berkegiatannya ketika offline. Mungkin kan Nindi bisa ceritakan sedikit mungkin gimana pengalamannya di kegiatan ini, kegiatan itu, apalagi kegiatan yang itu kan ini pas keliling kampung. Aduh, Wow, keren gila. sih. Oke. Apa ya, dari kepengurusan saya itu cukup banyak kegiatan yang sudah kita lakukan gitu. Yang paling berkesan sih itu tadi yang pas keliling kampung, karena itu satu kegiatan yang dimana kita pergi ke satu kelurahan dengan teman-teman forum nih ya, pergi ke satu kelurahan, terus kita ajak nih anak-anak di sekitar kelurahan itu untuk berikan mereka edukasi seperti kayak mendongeng, membaca, kemudian kasih mereka snack dan lain sebagainya, ajak mereka keliling kampung kayak gitu. Jadi inti dari konsep dari Fast Keliling Kampung tuh kayak gitu. Selain itu gitu, kegiatan kita ada kalau bisa dibilang kegiatan bonus nih dari Forum Anak Samawa, kegiatan dutanya kali ya. Kegiatan iya nih. duta dari Forum Anak Samawa karena jujur gitu orang-orang tuh tertarik sama Forum Anak Samawa, kadang-kadang cuman dengar Forum Anak Samawa menghasilkan seorang duta gitu. Jadi mereka bergabung gitu tanpa memikirkan keloyalitasan mereka di forum gitu. Tapi ini menjadi ini bakal saya share sih juga nanti kalau misalnya kita di forum itu dididik secara ya udah dilepas secara bebas gitu aja. Jadi kita anak-anak yang seumuran kita mencari jati diri kita masing-masing kayak gitu. Dan kita menemukan satu loyalitas di forum karena kegiatan-kegiatan yang berkesan kayak gitu. Teman-teman gitu kalau misalnya nggak tahu Forum Anak Samawa ini kan ada ya namanya Duta Anak Samawa, sampai nanti Duta Anak Samawa ini dikirimkan ke nasional. Kemudian itu Duta Anak Nasional inilah yang menjadi
apa ya pelopor dan pelapor isu-isu anak daerah, kemudian isu-isu anak yang ada di Sumbawa khususnya gitu, menyebarkan undang-undang tentang perlindungan anak, hak-hak anak dan lain sebagainya. Dan ini yang paling saya yang paling ingin saya sampaikan gitu dari menceritakan pengalaman saya di forum. Dulu saya di forum itu kan kayak ngerasa terbebani gitu loh, maksudnya kayak saya kan sekolah gitu, mungkin teman-teman sekarang ngerasain Pasti ya sekolah ini. terus pikiran sekolah dibagi ke pikiran forum, di mana teman-teman juga punya tanggung jawab di situ. Dan waktu itu saya mikirnya kayak aduh, ini kapan sih berlalunya gitu, pengen banget cepat-cepat selesai gitu kegiatan di forum ini. Dan sekarang saya baru nyesal setelah usia saya udah 19 tahun gitu, udah nggak anak-anak lagi, saya baru pengen balik lagi ke usia anak-anak, di mana saya balik lagi berkegiatan di forum gitu. Karena ini tips ya buat teman-teman, atau yang teman-teman ingat aja, yang harus teman-teman ingat gitu. Fase yang teman-teman alamin sekarang gitu, kesulitan atau tekanan yang kalian alamin sekarang itu sebenarnya satu dari banyak fase yang ada di hidup teman-teman gitu. Dan harus teman-teman jadikan 3 hal: kenangan, pelajaran, atau hal-hal yang terlupakan gitu. Karena saya gitu sekarang setelah lulus atau demisioner dari Forum Anak Samawa, setelah mengingat ternyata di Forum Anak Samawa itu bisa membuat saya menjadi orang yang lebih baik lagi, atau Pasti ternyata ada kemajuan gitu mungkin dari Sumbawanya sendiri, karena anak-anak yang lebih hebat daripada anak-anak yang lainnya gitu. Dan saya menjadikan pengalaman-pengalaman di forum adalah kenangan dan pelajaran gitu, dan jangan sampai menjadi hal-hal yang terlupakan. Gitu sih kalau dari Mungkin saya. dari yang Kak Nindi jelasin atau ceritakan tadi sedikit relate nih dengan saya, Kak Nindi. Iya. Kan kalau dari saya sendiri kan sebentar lagi bakalan selesai nih masa jabatannya, atau bakalan Sekarang kelas 3. udah mau 18 tahun nih kan ini. Cepet Tapi masih banget. kelas 2. Oke, Mungkin dengan pertumbuhan jenggot mungkin kan ini dan lain-lain menandakan sudah harus selesai nih di Forum Anak Samawa. Dan juga saya merasakan ini kan dengan sekolah, apalagi mempersiapkan ke cita-cita kita masing-masing, dan juga kesibukan di Forum Anak Samawa, itu kan menjadi pikiran kita terbagi dengan ekstra banget tuh kan ini. Jadi terbagi secara paripurna. Iya. Terus kemudian apa? Jadi dengan hal itu kan ini kayak gimana gitu, pengen cepat-cepat, tapi rasa kekeluargaannya di FAS juga Nggak pengen hilang gitu. Jadi gimana ya tetap kan ini? gitu ya, terus. Iya. Jadi gegana gitu, gelisah kalau merana gitu iya kan sih, ini. kayak gitu. Aku juga ngalamin kayak gitu. Tapi tips dari aku gitu ya, kalian setelah aku alamin apa yang kalian alamin sekarang gitu, kalau menurut aku kalian jadikan pelajaran kalian di sekolah itu jadi prioritas utama kalau menurut aku. Dan organisasi-organisasi lain atau misalnya Forum Anak Samawa, jadikan hal yang bersifat komplementer atau melengkapi pelajaran-pelajaran kalian. Jadi makanya saya bilang tadi pelajaran dan sosialku balance gitu. Maksudnya pelajaran yang saya dapat di sekolah yang eksak dengan sosial yang saya dapat di luar itu balance. Karena apa? Karena saya menjadikan pelajaran di sekolah itu eksak dan pelajaran di luar sekolah itu komplementer yang saling melengkapi kayak gitu. Jadi prioritasnya sama. Jadi kalian karena kalian sibuk di forum gitu ya, boleh pikirannya kebagi, tapi gitu dari Forum Anak Samawa sendiri, sebelum kalian telat, kalian harus bisa belajar tentang time management yang baik. Cara mengatur waktu atau cara mengatur jadwal yang baik kayak gitu. Kan kalian di sini banyak gitu ya. Ya, jadi usahakan agar jangan stuck di situ-situ aja dengan kalian membagi tugas satu sama lain gitu. Dan buat konsekuensi atau konsekuensi supaya teman-teman yang lainnya tuh loyal dan konsisten di Forum Anak Samawa. Contohnya misalnya adain yang tadi saya bilang time management, terus kemudian adakan punishment atau hukuman-hukuman kecil yang buat teman-teman forum tuh agak tergertak gitu ya. Kayak terketuk lah hatinya gitu. Terketuk hatinya gitu. Karena di sini kan tujuannya apa? Tujuannya bukan kayak mencari famous, bukan itu tujuannya masuk ke Forum Anak Samawa. Selain mencari relasi dan membangun relasi, kalian kan jadi tahu undang-undang anak yang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sampai sekarang saya masih ingat gitu. Belum tentu teman-teman mahasiswa saya ingat tentang itu gitu. Jadi kalian banyaklah ilmunya yang kalian dapat gitu. Tidak melulu soal kefamousan, tapi kalian melatih soft skill juga. Soft skill tentang berbicara di depan umum, soft skill tentang
apa ya, berinteraksi dengan satu sama lain. Kayak gitulah intinya. di Tapi forum kalau banyak masalah soft skill, apalagi berbicara di depan umum tuh kan ini public speaking lah kalau bahasa kerennya sekarang, itu kerasa banget di saya kan ini. Saya ingat dulu saya ikut temu anak Samawa di Hotel Suci kalau tidak salah pada tahun 2016, angkatannya Kak Salsa. Ada Kak Salsa, ada Kak Farhan. 2016 deh kalau tidak salah kan ini. Lumayan ya, Nah, kita itu bakalan nginap 3 hari 2 malam kan ini. Dan di hari terakhirnya itu kita merumuskan suara anak Samawa. Nah, tapi yang serunya lagi nih kan Indi, bukan kayak cuman ada SMA 1, ada SMA 2, tapi seluruh SMA yang sudah diundang dan dia mengirimkan perwakilannya kan Indi. Yang paling keren itu ada teman-teman kita dari SLB kan Indi. How? Kalau di pikiran kita kan teman-teman yang di SLB kayak gimana sih? Tapi kerennya teman-teman yang di SLB itu dia bisa pantomim kan Indi. Saya ingat betul namanya itu Juni dan Fuji. Saya masih ingat kan Indi. Saya masih ingat. Jadi dari kegiatan itu kita jadi apa ya, keep in touch, jadi Iya. kayak ketemu gitu loh sama orang yang sebenarnya kita nggak nyari dia gitu loh, tiba-tiba ketemu aja dan kita jadi satu hubungan yang baik gitu kan gara-gara forum anak Samawa. Keren Dan sih kalau menurut titik saya. di mana nih kan Indi yang buat saya mikir kayak public speaking itu bakalan sangat berpengaruh nih di kehidupan saya ke depannya. Saya ingat banget nih kan Indi, pas waktu itu kan hari terakhir kita diundang ke lantai 3 kantor bupati untuk menyuarakan suara anak yang telah kita rumuskan pada malam terakhir ini. Nah, waktu itu semua yang speak up, semua yang ngomong, yang orang itu aja nih kan ini, kayak kakak-kakak yang SMA, yang memang. Jadi di situ kayak ini fungsi saya di sini apa sih? Jadi minder Iya. ya? Jadi minder dan mikir. Kayak pengen speak up tapi malu, tiba-tiba yang saya omongin sudah diomongin gitu. Dan saya merasanya saya lebih bagus tuh, lebih pantas tuh buat ngomongin itu atau menyampaikan itu. Dan setelah berangkat dari masalah itu, saya beranikan diri nih kan Indi. Di hari terakhir saya ingat banget, waktu itu kita di lantai 3 kantor bupati, saya duduk di nomor 3 paling depan. Saya duduk tuh, ingat banget. Langsung ini siapa nih yang mau bertanya, kata Pak Wakil Bupati waktu itu. Kalau tidak salah Pak Mo kalau tidak salah, Pak Haji Mo. Saya beranikan diri untuk angkat tangan dan saya angkat masalah pernikahan dini waktu itu. Dan waktu tahun itu pernikahan dini di NTB belum bisa ditekan laju pernikahan dininya. Karena tradisi Ya. orang NTB atau terutama di bagian Lombok ya tentang pernikahan dini. Mungkin karena tradisi ya kan ini. Iya, tradisi. Dan mungkin satu info lagi untuk teman-teman yang di sini, sekarang namanya itu sudah bukan pernikahan dini, tapi pernikahan usia anak. Kenapa demikian? Karena pernikahan dini itu, kata dini, belum ada rentang waktu atau usia yang pasti. Tapi ketika kita pakai kata anak, sudah ada waktunya itu usianya 0 sampai 18 tahun. Kan ini sudah 18 tahun? 19, mohon maaf. Aduh, sudah bukan anak-anak. Iya, makanya pengen balik lagi ke forum gitu, pengen jadi anak-anak lagi lah kayak gitu. Eh. Terus kalau boleh tahu, Nanan apa aja sih kegiatan forum sekarang? Nah, ini nih kan Indi. Kan nih khususnya di bulan puasa nih kan Indi, bulan penuh berkah lah. Jadi teman-teman dari Forum Anak Samawa buka yang namanya kedai Fas Berkah. Wow, itu jualan apa tuh? Kalau jualannya itu random nih kan Indi. Setiap minggu itu kita ganti-ganti. Ada menu minumannya, ada es jelly. Kalau makanannya nih, makanan yang paling wah lah gitu, ada namanya bihun kencang kan Indi. Apa tuh, bisa dijelasin? Bihun kencang itu seperti bihun biasa sih kan Indi. Yang dipelopori oleh Kak Luna. Insya Allah itu. Luna tuh yang buat tuh dengan teman-temannya yang lain. Jadi nanti teman-temannya yang buat, pokok itu semuanya itu buat tantangan dari teman-teman Forum Anak Samawa. Nah, nanti dijualkan hasil dari kedai Fas Berkah ini, kita bakalan alokasikan untuk kita bantu
Kan Indi. Wow, di TikTok, Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa ya follow TikTok maupun Instagram Forum Anak Samawa. Tapi di sini mungkin mungkin relate ke materi hari ini ya, tentang bermedia bersosial media gitu. Gimana sih cara bersosial media dengan bijak? Mungkin itu sih yang perlu kita bahas hari ini gitu ya. Pasti kan Indi. Kita perbincangkan hari ini gimana sih sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh anak-anak muda zaman sekarang atau teman-teman yang rentang usianya 14 tahun, 15 tahun yang kenyataannya gitu baru pegang gadget atau baru punya akun Instagram dan TikTok kayak gitu. Jadi lebih memberitahukan gimana sih gitu cara bermain sosial media dengan bijak, cara menjaga keamanan data pribadi itu kayak gimana. Apalagi lebih ke gimana sih sebenarnya fakta-fakta media sosial yang nggak kita tahu nih ya, fakta-fakta media sosial yang sebenarnya sering diabaikan sama anak muda kayak gitu. Oke, jadi inti pertanyaannya itu gimana sih cara kita mungkin memilih cara kita dalam meregenerasi gitu ya, mungkin adik-adiknya Nanan nantinya gitu. Kalau dari saya gitu ya, yang pertama itu kasih teman-temanmu atau kasih mereka kepercayaan yang besar tentang pentingnya Forum Anak Samawa itu untuk diri mereka sendiri gitu. Kemudian yang kedua, sebelum kalian lulus dari Forum Anak Samawa, buatlah satu kesan yang benar-benar menggambarkan kalau Forum Anak Samawa itu bukan organisasi bukan organisasi biasa gitu, tapi organisasi yang menghasilkan orang-orang hebat kayak gitu. Jadi buat satu kesan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, terus berkontribusi gitu ya. Pasti. Terus berkontribusi di sosial media dan dimanapun, berikan bukti nyata kepada dia atau kepada orang-orang di sekitar kalian, kepada teman-teman sekolah yang lain supaya ingin bergabung gitu di Forum Anak Samawa gitu. Buktikan secara nyata. Kemudian biasa sih pokoknya, buktikan keloyalitasan teman-teman, kemudian buktikan kontribusi teman-teman terhadap forum itu apa, berikan mereka kepercayaan yang terbesar gitu supaya mereka menjaga kepercayaan kita gitu kayak di forum. Bayangkan gitu, saya itu lulusannya Kak Salsa dan Kak Farhan.
dan Kak Salsa dan Kak Farhan menghasilkan orang-orang hebat juga gitu. Kami termotivasi gitu, kita termotivasi dari itu. Dan alhamdulillah gitu di bawah saya ada Ines dan teman-temannya. Ada Ines, Vira, ada Tibo yang kalau Bang Bo gabung, halo Bang Bo. Iya, ada Vira dan lain-lain gitu. Kemudian ada Sam juga dan lain sebagainya. Nih rame ya kebetulan di depan kita. Jadi usahakan berikan mereka kepercayaan, terus berusaha untuk buat mereka senyaman mungkin di forum gitu. Jangan sampai mereka punya kesan buruk gitulah dari forum karena mungkin ada satu dua hal yang kurang berkenan di hatinya. Jadinya mereka sulit. Bener sih, makanya tadi yang aku bilang tadi sih, kasih mereka kepercayaan gitu loh. Kalau misalnya tanpa kamu forum ini vakum gitu. Itu yang senior kita gitu, udah puas lainnya kayak Kak Farhan, Kak Fati, Kak Epen dan kakak-kakak hebat lainnya gitu ya. Mereka kasih tahu kita gitu loh, tanpa kamu nih forum bakal vakum gitu. Tanpa kamu dan teman-temanmu forum bakal vakum. Masa iya forum yang sudah dibangun dari bawah banget gitu. Belum ada sekretariat ya dulu di masa-masa Kak Intan, di masa-masa kakak-kakak yang sebelumnya, belum ada tempat kalian bernaung gitu. Masa iya mau gara-gara kalian jadi malas-malasan atau misalnya kalian tidak sepenuh hati nih di forum gitu. Forumnya jadi vakum lagi gitu. Sekarang kan jujur sekarang ya tahunnya Nanan saat ini karena karena memanfaatkan dengan baik nih media yang ada di lingkungan kalian, jadi salah satu kepengurusan yang menarik menurut saya karena bangkitnya tuh bener-bener kelihatan gitu loh, bener-bener menarik perhatian Dewan Pembina yang lain kayak gitu. Wah sekarang pas hebat ya, wah sekarang pas terupgrade ya kayak gitu. Dan saya senang gitu, alhamdulillah banget gitu, teman-teman ditinggal sama kakak-kakaknya kuliah ternyata menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Secretnya udah bagus, kemudian Instagramnya udah rapi, terus kegiatan-kegiatannya upgrade. Itulah menurut saya yang yang berkesan, sangat berkesan dari kepengurusannya. Terima kasih banyak Kak Nindi. Mungkin buat kakak-kakak yang masih kepo atau pengen tahu gimana nih perkembangan sekretariat Forum Anak Samawa, mungkin bisa langsung datang ke sekretariat. Iya ya, kalau misalnya pulang gitu, kakaknya pulang lebaran ke sini, mungkin bisa datang silaturahmi ke Forum Anak Samawa. Terbaru dari Forum Anak Samawa. Iya benar banget. Mungkin itu saja Zola jawabannya. Terima kasih Zola sudah bertanya. Dan untuk sesi kaji tanya sia jawabnya sudah selesai di sesi 1. Sekarang kita bakalan masuk nih Kak Nindi di tema kita atau di materi kita yang kedua, yaitu Audio Jungle.